tadi nyusu kenyal. Pembasmi mitos 02, anak murtad. Ya, alhamdulillah itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami terima dengan ikhlas. Namun kami tetap mendoakan Salma Vina supaya kembali ke fitrahnya, yaitu menjadi anak yang solehah. Terima kasih komentarnya pembasmi mitos 02, anak yang murtad. Ya, alhamdulillah dikasih cobaan ujian sama Allah. Artinya Allah sayang sama keluarga kita. Gak masalah bentuk ujiannya mau apapun itu, ya kita nikmatin, kita hadapin, kita syukur. Matin kita hadapin, kita syukuri. Matin kita hadapin, kita syukuri. Jangan menghakimi orang, belum tentu diri sendiri benar. Iya, di situ makanya saya jarang ya mau ikut nimbrung mengomentari orang untuk sesuatu yang negatif ya. Kalaupun saya nimbrung, saya kepingin sesuatu yang positif, yang positif gitu loh. Jadi jangan ikut nimbrung untuk sesuatu yang negatif atau kita menyatakan sesuatu yang negatif. Desi Rahmawati, hai Om, keren banget Om selalu menjadi garda terdepan buat istri dan anak-anaknya. Ya insya Allah, karena memang itu Desi, itu tugas kita sebagai suami dan sebagai seorang ayah, yaitu. Jadi ya harus dilaksanakan. Itu bukan sesuatu yang keren, tapi itu sesuatu kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan ayah dari anak-anaknya. Iya, Aisyah Hasan, betul. PK tambah langsung, selalu PK pengajar. Pak Sunan tambah langsung apa langsing? Iya, memang saya lagi sangat menjaga makan, terus lalu dengan olahraga juga. Kalau lagi banyak makan, olahraganya dibanyakin 2 kali lipat. Tapi kalau lagi tidak olahraga, ya makannya dijaga gitu loh. Hidup keseimbangan bukan buat untuk apa-apa, buat kesehatan aja. Kan kalau laki-laki itu katanya perutnya, menurut dokter ya, laki-laki itu perutnya tidak boleh lingkar perutnya lebih dari 100 gitu. Alhamdulillah saya di bawah gitu loh. Jadi ya buat kesehatan sih, lebih ke buat kesehatan. Saya sudah tidak minum yang namanya minuman-minuman soda, minuman-minuman manis itu. Selain jus ya, jus juga nggak sering-sering banget sih. Itu sudah bertahun-tahun. Saya juga nggak makan nasi sudah bertahun-tahun, kecuali emang lagi sakit ya. Kalau lagi sakit saya harus butuh karbohidrat. Kalau nggak, sehari-hari saya makan sayur, buah, ayam, ikan, udah itu aja. Nggak main ke markas Kebon Jeruk? Ya udah lama saya nggak kesana. lagi disibukkan oleh kesibukan dunia nih saya nih. Tapi tetap ya tidak lupa dengan Sang Pencipta. Kemarin kan juga Januari saya baru pulang umroh gitu. Jadi memang kadang-kadang kesibukan dunia ini yang membuat kita jadi wah, adalah dari dulu
Doraemon dari dulu selalu ikutin kakak Salma sama adiknya, apalagi kalau mereka lagi ngobrol pakai bahasa Inggris. Ya lucu ya. Mereka berdua bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus daripada saya. Oh iya, soal itu kemarin saya di Uber wartawan berhari-hari, akhirnya sampai saya di Senayan City pun masih dikejar-kejaran sama wartawan, sehingga saya mencoba menghindar ke restoran 1, ke kafe 2, ke restoran 3. Akhirnya sampai saya nggak bisa lari lagi. Mereka menanyakan terkait dengan urusan atau masa lalunya Salma, yang dimana saya mendapatkan info dari teman-teman wartawan bahwa istri dari mantannya anak saya itu ngomong di sosial media, katanya nyenggol Salma. Saya pikir tadinya ya udahlah, kan itu sama-sama anak-anak ya, sama-sama perempuan juga, saya nggak mau ikut campur. Tapi ketika wartawan menyatakan, "Bang, jadi istrinya mantan anak abang ini menyatakan bahwa Salma itu dulu bercerai, Salma bercerai dengan suaminya itu tidak ada kaitannya dengan celana legging." Nah, di situ saya merasa harus mengklarifikasi bahwa memang pada saat itu kami sekeluarga ada jadwal untuk pergi liburan di akhir tahun ke Eropa. Karena memang saya kan sekeluarga setiap akhir tahun pasti pergi ya ke luar negeri. Kalau nggak ke Amerika, ke Eropa, keliling Asia lah. Pokoknya intinya saya cuma punya waktu bersama keluarga 24 jam itu dalam setahun, sekitar 1 bulan pada saat liburan akhir tahun. Jadi disitulah tempat kami berkomunikasi 24 jam sama anak, sama istri, itu pada saat kita liburan di luar negeri. Nah, jadi pada saat itu kebetulan memang kita sudah jauh hari menyiapkan jadwal akhir tahun ya, di bulan Desember itu pergi keliling Eropa. Ya, jadwal kami itu adalah ke Italia, ke Prancis, ya, Italia, Prancis, Belanda, Belgia, lalu Swiss, terus lewat Jerman juga. Nah, sudah ada terjadwal, sudah kita siapkan semua, tiket, hotel, semuanya lah kita udah siapkan. Tiba-tiba si anak ini yang mantannya Salma ini ngajak ta'aruf, ya kan, ngajak nikah. Wah, saya bilang, saya jujur tadinya saya tidak mau mengiyakan gitu ya, tapi kan Salmanya minta, mamanya Salma minta, ya sudahlah, saya bilang. Kalau saya pribadi sih saya belum serak ya, karena kok tiba-tiba ujuk-ujuk orang datang, ya kan, mau minta nikah sama Salma gitu loh. Ya udahlah, saya pikir karena anak saya dan istri saya sudah minta, ya sudah. Nah, itu kalau nggak salah berapa hari lah, dekat dengan waktu jadwal kita berangkat. Nah, kita berangkatlah setelah mereka menikah, kita berangkat, tapi tentunya Salma tetap mengikuti aturan yang diminta oleh suaminya pada saat itu, bahwa pergi kemanapun pakai hijab dan baju syar'i. Itu semua diikutin. Paris, Jerman, Belanda, ke Italia semua pakaiannya syar'i. Nah, pada saat di Swiss, ya, jadi saya nggak tahu nih, si mantan anak saya tahu nggak yang namanya Swiss, pernah ke sana nggak? Jadi Swiss itu saljunya tuh tinggi sekali. Jadi untuk melangkah aja kita ngangkatnya luar biasa, ngangkat kaki kita, sehingga Salma merasa perlu memakai atau menggunakan celana legging ya, supaya tidak susah jalan gitu loh. Nah, setelah itu kita ada foto-foto di Swiss, Salma main sama adiknya, guling-gulingan terangkat dan terlihatlah legging, ya. Nah, lalu katanya itulah yang menjadi persoalan.
Saya tahunya bagaimana karena pada saat di airport waktu itu mau pindah negara, Salma tiba-tiba nangis histeris. Saya tanya, kenapa kak? Ini Taki gini. Loh, kok gitu? Ya udahlah, sabar, kalian kan masih baru ya. Saya pikir dengan positive thinking nanti juga pulang kita kasih penjelasan juga semua selesai. Jadi itu yang sebenarnya ya. Jadi jangan sok tahu lah. Jangan sok tahu kalau nggak tahu. Saya nyatakan memang itulah penyebabnya. Itu penyebabnya. Itu yang menjadi persoalan. Itu. Ya, jadi saya harus klarifikasi bahwa memang itu betul apa adanya. Ya. Sayang. Beli apa? Beli telur. Aku makan tadi. Tuh istriku udah pulang. Aku dibawain apa, sayang? Ya kamu katanya nggak mau gimana? Jadi aku nggak dibawain apa-apa. Kamu beli telur, bikin aku telur boleh dong? Sesuai permintaan kamu lah. Iya, aku minta telur boleh dong? Ya boleh ntar dulu ya. Bikin aku telur aja deh. Mana sih Shan? Shan, sini Shan. Shan. Ini pakai ini. Jadi saya cuma pengen kasih tahu, udah stop lah nyenggol atau apa sok tahu gitu loh, apalagi nyenggol terus sok tahu gitu loh. Kan yang tahu saya yang denger kok. Saya yang denger kenapa sampai nangis anak saya itu kan begitu, saya yang denger. Jadi itu betul gara-gara legging ya yang jadi persoalan. Dah. Gitu. Ya sebenarnya saya tidak mau menanggapi karena saya pikir itu kan anak-anak lah ya. Tapi kalau sesuatu yang memang harus diklarifikasi, diluruskan supaya tidak miskomunikasi banyak orang atau orang berpikir jadi negatif, ya saya sampaikan. Saya harus menyampaikan. Ininya cepet banget, saya susah bacanya. Ini pada udah pakai kacamata plus. Gerak apa namanya? Komennya cepet banget. Ya, terima kasih Mbak Ronas Hena. Salma itu kuat banget loh. Semoga nanti ada hidayah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya doanya. Ada di mana bang? Kalau di rumah diapain dia? Cepet banget ya. Pak boleh lihat Shan nggak? Aku pengen lihat dari dulu. Shan, kalau Shan itu anaknya tidak suka kamera, dia anti kamera dia. Kadang kalau mau foto dia aja mesti izin dulu. Dia nggak suka di candid. Di orak-arik pakai bawang putih sayang. Kamu lagi live ya? Kelihatan kan? Nggak lewat di sini.
Nanti udah selesai ya? Teman-teman, saya harus bersiap-siap nih. Terima kasih udah nemenin saya live. Semoga aktivitas kalian berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan atau target kalian ya. Sekali lagi terima kasih sudah nemenin saya live siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.